Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru. Kami percaya Engkau punya rencana, punya tujuan buat kami Tuhan di hari yang baru ini. Tuhan tunjukkanlah Tuhan dalam setiap langkah yang kami jalani di hari ini. Kami juga memohon akan pergumulan kami masing-masing Tuhan, baik kesehatan, ekonomi kami, maupun hubungan kami dengan sesama ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan ya Bapa. Agar Engkau terus merestorasi segala pergumulan kami tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku masih ada. Landasan firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kemarin pagi saya dikejutkan dengan berita pukul 7.35, 21 April 2025, yaitu lonceng-lonceng kematian berdentang dari Basilika Santo Petrus yang mengabarkan bahwa Paus Fransiskus telah meninggal dunia dalam usia 88 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih segar diingatkan kita di bulan September 2024 tahun yang lalu. Paus Fransiskus datang ke Indonesia dengan memberi kesan yang begitu indah. Dua hal yang kita ingat yang dilakukan Fransiskus di Indonesia bersama dengan umat beragama lainnya. Yaitu yang pertama, pendandatanganan dokumen kemanusiaan atau The Istiqlal Declaration 2024, di mana seluruh perwakilan tokoh-tokoh lintas agama, juga Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin menyuruhkan kepada semua umat untuk mendorong nilai-nilai agama, mengasihi, berbuat baik, memaafkan setiap insan kita, siapapun kita, untuk mengalahkan kekerasan, memajukan nilai-nilai agama, serta meningkatkan budaya hormat, bermartabat, bela rasa, berrekonsiliasi atau saling memaafkan, dan persaudaraan. Itulah yang diangkat baik dalam skop sesama agama maupun dalam skop jiwa per jiwa manusia. Bahwa manusia itu ditempatkan Tuhan, ditempatkan Allah untuk menjadi lilin, untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela kasih, rekonsiliasi, persaudaraan, dan memajukan hal-hal tersebut serta mengalahkan kekerasan. Siapapun dia, entah dia dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan disabilitas, semua itu tidak membatasi karya Tuhan buat kita. Yang kedua adalah hal yang menarik dari kedatangan Paus Fransiskus, yaitu kejadian bagaimana peluk hangat dan cium kening, di mana Nasaruddin Umar mengecup dahi Paus Fransiskus sebanyak 2 kali. Dan Sri Paus lalu membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar beberapa kali. Sampai akhirnya mereka meninggalkan Masjid Istiqlal. Gambaran yang membuah kedamaian ke setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita ini punya tujuan. Hidup kita ini bukanlah rutinitas belaka
yang sudah bekerja, makan, hidup, lalu sudah. Tetapi keberadaan kita di dalam dunia ini memiliki makna yang mendalam daripada Tuhan. Sadarilah, sudah berapa lama kita hidup? Sudahkah kita berarti buat sesama kita, buat saudara-saudara terdekat kita? Sadarilah jika hari ini kita masih ada. Kita ada bukan lagi untuk semata-mata untuk kebutuhan diri sendiri, melainkan untuk memberi manfaat bagi sekitar kita, bagi alam, terutama bagi Tuhan. Pentingnya hidup kita tidak dilihat dari seberapa lama kita hidup di dunia ini, melainkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Hidup kita adalah bagian dari rancangannya. Tidak peduli kita kaya atau miskin. Tidak peduli kita tua atau muda. Tidak peduli kita kaum rohaniawan atau orang awam. Kita semua ada untuk satu tujuan yang telah Tuhan tentukan di dalam masing-masing kehidupan kita. Tujuan itu bagaimana kita menjadi lilin, menjadi terang, berguna bagi sesama. Dan tujuan itu hanya dapat dipahami apabila kita hidup di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kehidupan kita pun dapat terisi dengan goresan-goresan tinta bermakna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kemarin kehidupan kita belum memberi arti bagi sesama, hari ini berusaha agar kehidupan kita bermanfaat bagi kita, terlebih juga bagi orang lain. Bagi saudara-saudara terdekat kita. Usaha yang kita lakukan tidak mesti sama dengan apa yang dilakukan oleh Sri Paus maupun Nazaruddin Umar. Karena masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Jika kita tidak memiliki harta untuk diberi, maka kita bisa memberi waktu dan perhatian yang pastinya kita miliki. Jika kita tidak memiliki kekuasaan, maka berilah kekuatan melalui perkataan, melalui spirit perkataan, supaya tidak putus asa dan sebagainya. Jika kita tidak mampu memfasilitasi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang membutuhkan, maka berikanlah pelukan. Pelukan kita sebagai tempat yang nyaman bagi mereka untuk bernaung dan merasa nyaman. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk bernapas di hari yang baru ini. Jadikanlah hidupku berharga untuk diriku dan untuk sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hidup adalah kesempatan. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan baik di hari ini. Seakan hari esok tak pernah akan ada lagi. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.